Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sosiologi kelas 11. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai sistem yang terbentuk dalam stratifikasi sosial. Di antaranya adalah sistem stratifikasi sosial pada masyarakat feodal, sistem stratifikasi sosial pada masa penjajahan, baik itu penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang, dan yang terakhir adalah sistem stratifikasi sosial pada masyarakat industri modern. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem stratifikasi sosial pada masyarakat feodal atau feodalisme. Apa sih feodalisme itu? Feodalisme adalah sistem pelapisan sosial yang meletakkan kekuasaan terbesar dipegang oleh bangsawan, raja maupun tuan tanah yang melihat kepemilikan tanah sebagai hal berharga dan menjadi penentu status sosial. Nah, kita bisa lihat kata kuncinya adalah pelapisan sosial berdasarkan kepemilikan tanah. Awalnya, feodalisme ini berkembang di Eropa pada abad pertengahan yang kemudian berkembang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia, stratifikasi berdasarkan feodalisme ini dapat dilihat pada masa kerajaan, seperti yang bisa teman-teman lihat pada piramida stratifikasi sosial yang ada. Di lapisan paling atas atau di lapisan pertama diisi oleh raja atau bangsawan sebagai pemimpin dan pemilik tanah seluas wilayah kerajaannya. Di lapisan kedua atau tengah diisi oleh priai, ulama maupun tangan kanan raja, karena mereka masih memiliki kekerabatan dengan raja atau bangsawan. Selain itu, masyarakat pada golongan ini mengurusi berbagai hal, baik pertanahan maupun perekonomian di kerajaan tersebut. Di lapisan yang ketiga atau lapisan paling terakhir ini diisi oleh wong cilik atau rakyat biasa seperti pedagang, petani, dan buruh, karena biasanya tanah yang mereka miliki sangat sedikit atau bahkan mereka tidak memiliki tanah. Nah, berdasarkan sistem feodal di kerajaan seperti itu, biasanya sistem kerajaan yang ada itu bersifat tertutup atau kaku, karena mereka menempati tiap lapisan didasarkan oleh keturunan. Mengenai sifat stratifikasi seperti ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya teman-teman. Kemudian selain pelapisan sosial pada masa feodal ini dapat juga dilihat pada masyarakat petani. Nah, stratifikasi sosial yang terdapat pada masyarakat petani pada masa itu terlihat dari piramida yang bisa teman-teman lihat, bahwa pada lapisan pertama atau lapisan paling atas adalah cikal bakal atau kaum elit yang paling dihormati karena berperan sebagai orang yang membuka lahan hutan untuk pertama kalinya. Biasanya mereka akan menjadi sesepuh atau orang yang dituakan secara turun-temurun. Kemudian di lapisan kedua ada kuli kenceng, yaitu para pemilik tanah dan orang kaya. Mereka dapat menjadi kuli kenceng karena faktor ekonomi atau keuletan mereka dalam bekerja sehingga memiliki banyak tanah untuk pertanian. Di lapisan yang ketiga ada kuli kendo, yaitu mereka yang memiliki tanah pertanian sedikit dan hanya cukup untuk konsumsi pribadi saja, sehingga mereka biasanya akan bekerja juga pada sektor lain seperti perdagangan. Nah, di lapisan paling terakhir terdapat buruh tani. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tanah dan bekerja di sektor pertanian demi keberlangsungan hidup mereka. Nah, pada masyarakat feodal yang mengedepankan tanah pertanian, stratifikasinya dapat dikatakan terbuka karena setiap orang dapat menaikkan status sosial tergantung keuletan mereka. Sedangkan kecuali adalah stratifikasi sosial di tingkat yang paling atas, yaitu cikal bakal atau kaum elit, karena yang berada pada lapisan ini adalah orang-orang yang memang memiliki keturunan
kerajaan, jadi sifatnya tertutup, sisanya sifatnya terbuka gitu. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah sistem stratifikasi sosial pada masa penjajahan. Karena pada masa penjajahan itu kita berada pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang, maka yang akan kita bahas adalah terlebih dahulu pada masa penjajahan Belanda. Awalnya Belanda datang ke Indonesia ini untuk mencari rempah-rempah, namun dalam praktiknya mereka menjalankan taktik-taktik, baik itu taktik sosial maupun taktik politiknya terhadap masyarakat pribumi dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sehingga mereka kemudian berhasil mengintervensi atau mempengaruhi dan lama-lama berhasil menguasai. Taktik tersebut bernama taktik divide et impera atau politik adu domba. Akibat dari taktik tersebut, Belanda berhasil menguasai kerajaan-kerajaan dan para bangsawan dengan menerapkan sistem yang baru yang merugikan bagi masyarakat Indonesia seperti tanam paksa dan juga kerja paksa. Selain itu juga, Belanda menerapkan lapisan sosial baru berdasarkan ciri fisik atau ras, di mana di lapisan paling atas itu ditempati oleh orang-orang Belanda dan di lapisan bawah terdapat pribumi atau disebut inlander. Nah, stratifikasi sosial yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda itu sangat merugikan atau membatasi hak rakyat Indonesia, salah satunya dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan hanya diperuntukkan untuk masyarakat atau orang-orang Belanda atau masyarakat pribumi keturunan bangsawan, sedangkan rakyat biasa sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, yang kedua adalah pada masa Jepang. Jepang pada awalnya berpura-pura datang ke Indonesia untuk membantu Indonesia keluar dari pendudukan Belanda, namun akhirnya mempengaruhi perubahan stratifikasi sosial pada masa kedudukan Belanda. Seperti apa stratifikasi sosial yang terbentuk? Yang pertama, di lapisan paling atas adalah bangsa Jepang, kemudian di lapisan kedua atau tengah itu terdapat pribumi atau bangsa Indonesia itu sendiri, dan lapisan terakhir adalah bangsa Belanda dan timur asing seperti etnis Tionghoa, orang-orang India yang ada di Indonesia. Pribumi yang diletakkan pada lapisan kedua merupakan taktik Jepang, teman-teman. Supaya apa? Supaya menarik simpati dan dapat menguasai Indonesia agar membantu Jepang memenangkan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Nah, Jepang akhirnya memperluas kekuasaannya dan mengambil sumber daya alam dan manusia demi kepentingan perang Jepang. Yang terakhir atau yang ketiga adalah stratifikasi pada masyarakat industri modern. Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat industri modern ini secara umum bersifat terbuka dan dinamis, tercipta berdasarkan ekonomi atau kepemilikan modal dan alat-alat industri yang dimiliki oleh seseorang, teman-teman. Nah, stratifikasi sosial pada bidang ekonomi pada masyarakat industri modern bisa kita lihat seperti berikut. Di lapisan atas ada upper class atau golongan atas, kemudian di lapisan kedua ada middle class atau golongan menengah, dan yang terakhir ada lower class atau golongan bawah. Sedangkan stratifikasi sosial berdasarkan profesionalisme pekerjaan pada masyarakat Indonesia pada masa industri modern bisa kita lihat terdapat 3 lapisan juga. Di lapisan paling atas adalah kelompok profesional, di lapisan kedua ada kelompok semi profesional, dan di lapisan ketiga atau paling bawah terdapat kelompok buruh atau karyawan biasa. Pelapisan ini biasanya dilihat dari tingkat pendidikan, skill atau keahlian yang mereka punya. Semakin tinggi pendidikan, skill dan keahlian yang mereka miliki,
semakin tinggi pula lapisan sosial yang dapat mereka miliki. Namun, pada lapisan sosial ini cenderung bersifat terbuka. Siapapun dapat melakukan mobilitas sosial melalui usaha atau achieve status. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.